Sahabat cahaya kisah Islami, pernahkah kita merenung tentang makhluk-makhluk Allah yang senantiasa taat kepadanya, tanpa pernah lelah dan tanpa pernah lalai? Mereka adalah malaikat, makhluk mulia yang diciptakan dari cahaya, yang memiliki tugas istimewa di alam semesta. Sebagai umat Muslim, iman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita yakini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tugas-tugas khusus kepada para malaikat, mulai dari menyampaikan wahyu, mengatur rezeki, hingga mencatat setiap amal perbuatan manusia. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, hingga malaikat Israel, setiap nama mereka begitu akrab di telinga kita. Namun, tahukah kalian apa saja tugas-tugas yang mereka emban? Apa makna di balik penciptaan mereka yang penuh kesempurnaan ini? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang siapa malaikat itu, apa saja tugas mereka, dan bagaimana keyakinan kepada malaikat dapat memperkuat iman kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, mari kita telusuri keindahan kisah para malaikat ini, agar hati kita semakin tergerak untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Percaya kepada keberadaan malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki beragam keadaan, tugas, dan bentuk. Mereka senantiasa tunduk pada kehendak Allah, tanpa pernah berbuat maksiat atau membangkang terhadapnya. Apapun yang diperintahkan Allah, para malaikat selalu melaksanakannya dengan sempurna. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang suci dari dosa, yang tidak pernah berkata atau bertindak mendahului izin darinya. Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, terdapat penjelasan tentang jumlah malaikat yang mendampingi manusia. Hafadah, para penjaga, Muhammad Khalil mengisahkan sebuah riwayat tentang percakapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Dalam percakapan tersebut, Utsman bertanya kepada Rasulullah tentang jumlah malaikat yang ada bersama manusia. Rasulullah menjawab bahwa ada 20 malaikat yang menyertai setiap manusia. Sebagian dari para malaikat ini memiliki tugas tertentu. Di antara mereka, ada satu malaikat yang berada di sebelah kanan manusia. Malaikat ini bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia dan memimpin malaikat yang berada di sebelah kiri. Jika seseorang melakukan keburukan, malaikat di sebelah kiri akan meminta izin kepada malaikat di sebelah kanan untuk mencatatnya. Namun, malaikat kanan seringkali berkata, "Tunggu dulu, siapa tahu ia akan bertaubat." Jika manusia tidak bertaubat, barulah malaikat kanan mengizinkan malaikat kiri untuk mencatat keburukan tersebut, seraya berdoa agar Allah memberikan kebaikan dari peristiwa tersebut. Nama malaikat yang mencatat amal baik ini adalah Rakib, sedangkan yang mencatat amal buruk bernama Atid. Selain 2 malaikat tersebut, ada 2 lagi yang berada di depan dan di belakang manusia. Malaikat yang berada di depan memegang bagian kening, nasyah, manusia. Jika manusia menunjukkan sikap rendah hati kepada Allah, malaikat ini akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, jika manusia bersikap sombong terhadap Allah, malaikat tersebut akan menghancurkannya. Ada pula 2 malaikat yang menjaga kedua bibir manusia. Tugas mereka adalah mengingatkan manusia untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Terdapat 1 malaikat yang menjaga mulut manusia. Malaikat ini bertugas mencegah masuknya ular atau serangga ke dalam mulut manusia. Selain itu, ada juga 2 malaikat yang menjaga kedua mata manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa nama kedua malaikat ini adalah Syawiyah. Dengan demikian, terdapat 10 malaikat yang secara langsung mengawasi manusia sepanjang hari. Menjelang malam, malaikat yang bertugas di siang hari akan digantikan oleh malaikat yang bertugas di malam hari. Dengan adanya pergantian ini, jumlah keseluruhan malaikat yang mendampingi manusia tetap 20. Malaikat yang bertugas mencatat amal manusia ini dikenal sebagai katabah, yaitu para malaikat yang menghapus catatan dari Lauhul Mahfuz sesuai kehendak Allah.
Malaikat juga memiliki ciri fisik yang istimewa. Sebagian dari mereka memiliki beberapa sayap dengan jumlah yang berbeda-beda. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, atau 4 sayap. Bahkan, Allah memberikan tambahan jumlah sayap kepada beberapa malaikat tertentu sesuai dengan kehendak dan kebijaksanaannya. 1. Malaikat Jibril, pembawa wahyu. Malaikat Jibril memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Sebagai perantara antara Allah dan manusia pilihannya, Jibrillah yang bertanggung jawab menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Proses penyampaian ini tidak hanya memberikan petunjuk bagi Rasulullah, tetapi juga menguatkan hati beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Dalam Al-Baqarah ayat 97, Allah berfirman mengenai kedudukan Jibril. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya, Al-Quran, ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa, kitab-kitab, yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran, Malaikat Jibril juga dikenal dengan julukan khusus seperti Ruh Al-Amin yang berarti, Ruh yang terpercaya, dan Ruh Al-Qudus yang bermakna, Ruh yang suci. Julukan-julukan ini menunjukkan kemuliaan dan kesucian Malaikat Jibril sebagai makhluk pilihan Allah yang memiliki tugas yang amat mulia. 2. Malaikat Mikail, pembawa rezeki. Malaikat Mikail bertugas untuk mengatur pembagian rezeki di muka bumi. Rezeki ini tidak hanya untuk manusia, tetapi juga mencakup seluruh makhluk Allah seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tugas Malaikat Mikail mencakup pengelolaan air, pengaturan cuaca, serta menurunkan hujan dan petir ke bumi sesuai kehendak Allah. Kedudukan Malaikat Mikail juga disebut dalam Al-Baqarah ayat 98, yang berbunyi, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Sebagai makhluk Allah yang diberi tanggung jawab besar, Mikail bekerja tanpa lelah untuk memastikan keseimbangan rezeki di muka bumi. Melalui tugasnya, manusia dan seluruh makhluk dapat merasakan nikmat dari Allah, seperti hasil panen yang melimpah, udara yang segar, serta kehidupan yang bergantung pada air. 3. Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Malaikat Israfil dikenal sebagai malaikat pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas utamanya adalah meniup sangkakala sebagai penanda dimulainya hari kiamat. Tiupan sangkakala pertama akan menghancurkan segala sesuatu di langit dan bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tiupan kedua menandai kebangkitan seluruh makhluk untuk menghadapi pengadilan Allah. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 68 menjelaskan peristiwa tersebut. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Tugas Israfil menggambarkan peran pentingnya dalam proses berakhirnya dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Ia adalah simbol kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian, serta pengingat bahwa semua yang hidup di dunia ini bersifat sementara. 4. Malaikat Israel, pencabut nyawa. Malaikat Israel, yang lebih dikenal sebagai malaikat maut, memiliki tugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk hidup sesuai ketetapan Allah. Proses pencabutan nyawa ini berbeda-beda tergantung pada kondisi keimanan seseorang. Bagi orang yang beriman, malaikat Israel akan menjalankan tugasnya dengan lembut, sehingga mereka tidak merasakan penderitaan yang berat. Sebaliknya, nyawa orang-orang kafir dicabut dengan cara yang sulit dan penuh rasa sakit. Hal ini menunjukkan keadilan Allah dalam memberikan ganjaran sesuai amal perbuatan hamba-Nya di dunia. Sebagai pengingat akan kematian, tugas malaikat Israel menekankan pentingnya manusia untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi akhir kehidupan di dunia. 5. Malaikat Munkar, penanya di alam kubur. Malaikat Munkar memiliki tugas spesifik untuk menanyai ruh manusia di alam kubur. Bersama dengan malaikat Nakir,
Ia akan datang kepada setiap hamba setelah kematian untuk menanyakan beberapa hal penting terkait keyakinan dan amal perbuatan selama hidup di dunia. Pertanyaan-pertanyaan ini, seperti, siapa Tuhanmu, atau, apa agamamu, adalah ujian yang harus dijawab dengan benar oleh setiap manusia. Jawaban tersebut mencerminkan keimanan seseorang dan akan menentukan perjalanan selanjutnya di alam barzakh. 6. Malaikat Nakir, penanya ruh di alam kubur. Malaikat Nakir, bersama dengan malaikat Munkar, memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu bertugas menanyai ruh manusia di alam kubur setelah mereka meninggal dunia. Kedua malaikat ini akan datang kepada setiap orang yang telah wafat untuk mengajukan pertanyaan penting mengenai keimanan dan keyakinan mereka selama hidup di dunia. Pertanyaan tersebut meliputi, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan, siapa nabimu? Bagi mereka yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar, suasana alam kubur akan terasa lapang dan nyaman. Mereka akan diberikan ketenangan sambil menunggu datangnya hari kiamat. Sebaliknya, bagi yang tidak mampu menjawab, hukuman di alam kubur menanti mereka. Hukuman ini menjadi peringatan serius bagi umat manusia untuk memperkuat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengikuti ajaran Islam dengan sungguh-sungguh selama masih hidup di dunia. 7. Malaikat Rakib, pencatat amal baik. Malaikat Rakib diberi tanggung jawab untuk mencatat semua amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Malaikat ini selalu menyertai setiap langkah manusia, memperhatikan setiap perbuatan baik yang mereka lakukan, dan mencatatnya secara rinci. Semua catatan tersebut akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari perhitungan. Amal kebaikan yang tercatat oleh malaikat rakib sangat penting dalam menentukan nasib manusia di akhirat. Mereka yang memiliki timbangan amal baik lebih berat dibandingkan amal buruk akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Tugas malaikat rakib mengingatkan umat Islam untuk senantiasa berbuat baik, menolong sesama, dan menjalankan perintah Allah dengan ikhlas agar dapat menuai hasil yang baik di akhirat kelak. 8. Malaikat Atid, pencatat amal buruk. Berbeda dengan malaikat rakib, malaikat Atid memiliki tugas mencatat semua amal buruk manusia. Sama seperti rakib, malaikat Atid juga selalu mengikuti langkah manusia dan dengan teliti mencatat setiap perbuatan buruk yang mereka lakukan. Tidak ada satupun keburukan yang luput dari catatan malaikat Atid. Catatan amal buruk ini akan menjadi bahan evaluasi pada hari perhitungan. Jika timbangan keburukan seseorang lebih berat daripada kebaikannya, maka ia akan mendapatkan hukuman berupa neraka. Kehadiran malaikat Atid sebagai pencatat amal buruk mengingatkan manusia untuk selalu berhati-hati dalam setiap tindakan dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. 9. Malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Malaikat Ridwan memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu menjaga pintu surga. Ridwan bertugas untuk membuka pintu surga dan menyambut para hamba Allah yang beriman, taat, dan memiliki timbangan amal kebaikan yang lebih berat di hari pembalasan. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Ridwan dengan penuh kehangatan akan menyambut mereka yang layak masuk ke dalam surga. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan abadi. Kehadiran malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu surga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk senantiasa berusaha menjadi hamba Allah yang layak mendapatkan surga dengan memperbanyak amal saleh, ketaatan, dan ketakwaan kepadanya. 10. Malaikat Malik, penjaga pintu neraka. Sebaliknya, malaikat Malik diberi tugas untuk menjaga pintu neraka. Pada hari pembalasan, jika Allah memerintahkan, malaikat Malik akan membuka pintu neraka bagi mereka yang layak menerima hukuman atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Malaikat Malik digambarkan sebagai sosok yang sangat menakutkan, hingga api neraka pun gentar kepadanya. Tugas malaikat Malik menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi dari perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan abadi bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan melanggar aturan-aturannya.
Keberadaan malaikat Malik menjadi pengingat bagi manusia untuk menghindari dosa dan selalu memohon ampun kepada Allah. Mengenal tugas-tugas malaikat adalah salah satu bentuk keimanan yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Keberadaan malaikat yang mengawasi, mencatat, serta menjaga kehidupan manusia mengajarkan pentingnya tanggung jawab atas setiap perbuatan di dunia. Malaikat Munkar dan Nakir mengingatkan bahwa kehidupan setelah kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan menuju akhirat. Malaikat Rakib dan Atid mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan, baik besar maupun kecil, karena semuanya tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sementara itu, Malaikat Ridwan dan Malik memberikan gambaran nyata tentang surga dan neraka sebagai balasan atas amal manusia. Dengan memahami tugas para malaikat, manusia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas keimanan, memperbanyak amal baik, dan menjauhi perbuatan dosa agar dapat meraih kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah para malaikat dan tugas-tugas mereka yang penuh keikhlasan. Mereka adalah makhluk Allah yang mulia, selalu taat kepadanya tanpa sedikit pun pernah membangkang. Dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang mengatur rezeki, hingga malaikat Rakib dan Atid yang setia mencatat setiap amal perbuatan kita. Semua ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani tidak pernah luput dari pengawasan Allah melalui para malaikatnya. Sahabat cahaya kisah Islami, iman kepada malaikat bukan hanya sekadar keyakinan, tapi juga dorongan bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Karena di akhirat nanti, catatan amal kita akan menjadi saksi atas setiap langkah yang kita tempuh di dunia ini. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.